Untuk memantau perkembangan terkini dari penanganan COVID-19, sudah ada reporter Rai Farandi dari Checkpoint Kalimalang dan Laras Kiranasari dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Saya akan ke Laras terlebih dulu. Bagaimana pantauan hingga kini pasien sembuh dan juga yang masih dirawat? Laras. Ya, Dita Faisal, hingga siang hari ini dari data terakhir yang kami dapatkan pada pukul 2 siang kemarin, ini ada 871 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari 871 pasien yang saat ini masih dirawat, total ada 650 pasien yang statusnya adalah positif COVID-19. Sedangkan sisanya PDP ini ada 64 orang atau pasien dalam pengawasan dan juga 157 orang statusnya adalah orang dalam pemantauan. Nah, dari jumlah tersebut kalau kita akumulasikan dari sejak pertama kali Rumah Sakit Darurat ini berdiri di tanggal 23 Maret lalu, artinya sudah ada 2.111 pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit Darurat. Kemudian juga untuk hari terakhir kemarin di tanggal sebelumnya, ini ada 24 pasien yang sudah dipulangkan. Dan dipulangkan ini untuk melakukan isolasi mandiri, bukan dirujuk ke rumah sakit lainnya begitu. Nah, sehingga kita akumulasikan kembali dari awal ini sudah ada 1.063 pasien yang sudah keluar dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tidak semuanya pasien yang keluar ini kemudian dinyatakan sembuh. Yang keluar dari Rumah Sakit Darurat ini juga ada beberapa yang kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan di Jakarta. Ada total 92 pasien yang kemudian dirujuk ke beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta, dan pasien terbanyak ini dirujuk di Rumah Sakit Persahabatan. Update terakhir hingga 21 pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit Darurat ke Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian sisanya yang paling banyak yang keluar adalah sembuh kemudian untuk melakukan isolasi mandiri. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi malam sekitar pukul 22 lewat 45 menit atau sekitar pukul 11 malam ada 11 pasien positif yang merupakan 11 ABK warga negara Indonesia dari Italia yang kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kemarin dilakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta dan dinyatakan positif dalam rapid test tersebut, sehingga pada malam hari kemarin langsung dirujuk ataupun juga dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Hingga siang hari ini kami masih belum mengetahui pasti bagaimana kondisi ke-11 ABK warga negara Indonesia tersebut ketika sudah menjalani rapid test dan kemudian dinyatakan positif. Namun secara keseluruhan penanganan pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini mereka biasanya mendapatkan satu orang satu kamar begitu. Kemudian untuk memonitornya perawat ini biasanya menggunakan WhatsApp group ataupun juga video call. Ketika nanti salah satu pasien merasakan keluhan, nanti bisa menyampaikan hal tersebut melalui WhatsApp group, menghubungi perawatnya, kemudian nanti akan dicek langsung oleh dokter yang bersangkutan ataupun juga dokter yang berjaga di setiap lantai. Nah, ini juga sebagai informasi juga untuk mengingatkan bahwa seluruh pasien yang biasanya dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini adalah pasien-pasien yang memiliki kondisi ringan. Kemudian jika pun ada pasien yang tiba-tiba memiliki kondisi naik statusnya menjadi kondisi yang berat, ini kemudian akan dirujuk ke beberapa rumah sakit tadi begitu yang berada di Jakarta. Dita. Baik, saya mau menanyakan kepada Laras, kalau tadi dinyatakan ada ABK dari Italia yang tiba tadi malam, kemudian bagaimana perawatan yang dilakukan? Tadi kan dikatakan memang belum ada informasi ya, tetapi bisa tidak dipastikan lagi bagaimana proses perawatan yang akan dilakukan? Tampaknya komunikasi kami terputus dengan Laras. Saya akan menuju ke Rai Farandi yang berada di Checkpoint Kalimalang. Rai Farandi, bisa mendengar suara saya dengan baik? Bagaimana informasi di sana? Untuk pelaksanaan PSBB di kawasan tepatnya di Jalan Raya Kalimalang Kota Bekasi ini, tepatnya di perbatasan antara DKI Jakarta dan juga Kota Bekasi, hari ini masih terus dilakukan. Personil kepolisian dan juga personil dinas perhubungan, juga personil Satpol PP terus bekerja sama untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang melewati Jalan Raya Kalimalang ini. Pemeriksaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2
dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4, di mana pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 ini akan diperiksa apakah jika nantinya sang pengendara dan juga pengemudi ini berboncengan, mereka diharuskan untuk minggir sebentar dan juga diperiksa identitasnya, apakah pengemudi dan juga penumpangnya ini berada dalam satu alamat yang sama. Jika mereka tidak memiliki keterangan ataupun alamat yang sama, mereka tidak diperbolehkan untuk melewati perbatasan ini dan diharuskan untuk memutar arah kembali ke arah Jakarta. Dan juga seluruh pengendara ataupun yang menggunakan sepeda motor juga diharuskan menggunakan masker. Dan untuk pemeriksaan roda 4 sendiri, jika ditemukan masih adanya pengemudi dan juga penumpang yang duduk di dalam satu mobil, dalam satu baris yang sama begitu, akan diberhentikan dan dihimbau untuk sang penumpang ini berpindah duduknya ke baris di belakang pengemudi. Dan juga diperiksa juga bagaimana kapasitas dari mobil tersebut, di mana jika mobil tersebut berkapasitas 7 orang, di mana maksimal penumpang yang boleh naik di mobil tersebut adalah 4 orang. Begitupun dengan kendaraan barang, ada berbagai kendaraan barang yang lewat di sini juga, baik itu truk, ini diperiksa semua barang bawaannya, apakah benar-benar membawa barang, apakah justru ada orang di dalam barang bawaan atau dalam kendaraan yang membawa barang tersebut. Dita Faisal. Terima kasih Rai Farandi atas laporan Anda dari Checkpoint Kalimalang. Kemudian juga ada Laras Kiranasari dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kabar lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kabar khusus akan segera kembali.